You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan ini Kau berikan bagi kami bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk akan membuka firman-Mu. Kami mohon waktu kami membuka firman-Mu, firman-Mu itu adalah firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Firman-Mu itu firman yang hidup dan yang menghidupkan kerohanian kami. Firman-Mu itu firman yang tidak berubah, tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah hidup kami. Itu yang kami rindukan kembali menjadi bagian semua kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat siang teman-teman sekalian. Bersyukur buat kesempatan ini boleh sharing firman Tuhan dengan adik-adikku dari Fakultas Hukum UI. Dan juga saya lihat ada beberapa teman dari fakultas yang lain ya. Nah, tema yang diberikan kepada kita hari ini adalah How to Love. Wah, ini kalau udah bicara love-lovean kayaknya nggak ada habisnya gitu ya. Maka sesi ini mungkin hanya menjadi pengantar sebelum nanti kalian juga dalam perjalanan imanmu, perjalanan kasihmu, mari bingkai dengan benar ya relasi-relasi yang kita akan bangun atau kita sedang bangun ya. Jadi kata love you gitu ya, ini kayaknya kita udah sering dengar, I love you. Dan kalau bicara love itu bisa berarti kasih, cinta. Memang ada yang sangat membedakan, kasih itu lebih tulus, kudus. Kalau cinta tuh kayaknya lebih nafsu. Tapi ya sebenarnya bahasa Inggris yang menerjemahkannya sama aja begitu ya, dengan istilah love. Dan yang menarik bahwa di seluruh budaya manusia sebenarnya mengenal kata kasih. Ya, coba lihat ya, semua kehidupan manusia juga mengenal kata kasih. Sayangnya nggak ada bahasa Batak di sini ya. Nah, tapi itu bahasa yang kita kenal. Teman-teman coba lihat abang sebentar. Ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu? Metal. Ini bukan metal sebenarnya ya. Ini dalam American Sign Language ya, simbol ini berarti I love you. Ya. I love you. Itu bahasa untuk orang-orang yang tunarungu. Bahkan mereka pun mengatakan, jadi kamu bisa bilang ke temen, wah gitu ya, I love you. Itu simbol yang ada. Jadi kalau bicara kasih, bicara love, itu adalah bahasa yang universal. Memang seringkali kalau kita bicara kasih, langsung bicaranya pacaran, langsung bicaranya yang bagaimana. Tapi kan sebenarnya kasih itu sesuatu yang kita lihat Tuhan berikan kepada kita secara universal. Dan relasinya tidak terbatas hanya dalam relasi yang berpasangan lawan jenis. Makanya tadi waktu MC bertanya, siapa yang kamu kasihi? Ya, muncul juga ya, orang tua, teman gitu ya. Jadi ini memang tidak monopoli sebenarnya milik kekasih. Bahkan kalau kalian mau mengerti lebih jauh, bahwa relasi yang lebih dekat itu kan sebenarnya keluarga ya. Sebelum mungkin nanti kalian punya teman, lalu nanti kalian punya pasangan dan seterusnya. Sehingga ini juga kasih kan. Coba lihat gambar ini ya. Ini kasih juga gitu ya. Bahkan ini juga kasih begitu ya. Lutuna begitu ya. Bahkan kalau bicara cinta, ini juga cinta ya. Cinta kepada bangsa, cinta kepada tanah air. Dan juga ya persahabatan tentunya ya. Believe it or not, 90% tema lagu di dunia itu temanya cinta.
Dan jangan pikir kalau cinta langsung selalu bicara pasangan hidup. Tidak. Cinta kepada tanah air, cinta kepada bangsa, ada juga cinta kepada alam. Jadi memang cinta ini sebuah bahasa yang universal. Tentunya ketika ini menjadi cinta yang lebih spesifik dalam relasi pasangan, begitu ya. Sampai-sampai ada hari kasih sayang. Wah, Valentine ya. Sampai mereka berdua ini juga nggak mau ketinggalan ya, saling menyayangi. Nah, teman-teman, tapi abang ingin kita belajar sebentar ya hari ini. Kalau kita bicara how to love, then you need to know what is love. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10, ayat ini akan mendasari perenungan kita ya. Saya akan nanti mencoba menjelaskan beberapa bagian saja. Sesudah itu nanti kita lihat beberapa aplikasi. Nah, kita akan membaca 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ketika kita belajar lebih jauh, kalau kalian baca sedikit ke bawah juga, ayat 16 misalnya, mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Jadi Alkitab menyatakan kepada kita bahwa God is love. Apa arti ungkapan ini? Yang paling sederhana bahwa kasih itu dimulai dari Allah. Perhatikan tadi 1 Yohanes 4 ayat 10. Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah, tapi Allah lah yang lebih dahulu mengasihi kita. Perhatikan juga di dalam pasal 4 ayat 16 tadi ya, Allah adalah kasih. Jadi, teman-teman, kalau mau belajar kasih, itu belajarnya ya dari Allah. Bukan dari drama Korea, bukan dari lagu-lagu cinta. Tapi, if you want to learn about love, you need to know the source of love. Jadi, tema hari ini bukan hanya melulu tentang pacaran, melulu tentang pasangan, tetapi bicara tentang kasih yang universal yang Allah berikan, tetapi lebih indah lagi ketika bagi orang yang percaya Allah menyatakan kasihnya ini di dalam karya Kristus. God is love. Nah, menarik sekali kalau kalian perhatikan, hampir selalu, nanti kalian cek ya, hampir selalu tulisan Rasul Yohanes, karena dia rasul yang seringkali dikenal dengan rasul kasih, hampir setiap kali Rasul Yohanes menjelaskan tentang kasih, maka Rasul Yohanes tidak memberikan definisi. Ini menarik ya. Karena anak hukum senangnya definisi kali ya. Apa itu hukum pidana? Apa itu hukum perdata? Tetapi ketika Rasul Yohanes menjelaskan kasih, dia tidak memberikan definisi. Coba kita lihat lagi ayatnya ya. Abang balik lagi ke slide sebelumnya. Perhatikan ayat-ayat ini. Hampir setiap kali Rasul Yohanes bicara kasih di dalam tulisan-tulisannya dan suratnya secara khusus dan Injil, maka itu dikaitkan dengan sebuah peristiwa kepada satu tindakan, yaitu Allah mengutus anaknya. Perhatikan ayat 9 ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Apa? Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya. Perhatikan ayat 10. Inilah kasih itu. Harusnya kasih definisi dong. Udah pakai titik 2. Tetapi dia menggunakan istilah Allah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sehingga ketika, sekali lagi saya simpulkan ya, ketika Rasul Yohanes berbicara tentang kasih, dia tidak mendefinisikan kasih, tetapi dia menunjuk kepada sebuah tindakan kasih. Oh, seperti itu ya Bang? Iya, nanti kalian cek ya. Di banyak bagian, khususnya tulisan-tulisannya, termasuk ayat terkenal. Wah, semua hafal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga, apakah dia kasih definisi? Sehingga ia telah mengutus anaknya yang tunggal.
Teman-teman, kesimpulan saya terhadap bagian ini adalah Allah membuktikan kasih-Nya dengan memberikan anaknya. Itulah yang bisa kita pahami. What is the greatest love? Bukan pacarmu kasih bunga waktu kau wisuda. Pacarmu kasih bunga waktu bunga dan coklat pas Valentine. Waktu papa mamamu melakukan sesuatu buat kamu. Bahkan sebenarnya orang tua ya, mama melahirkan kamu. Tapi ada bukti kasih Allah yang sungguh luar biasa di dalam sejarah. Yaitu Allah memberikan anaknya. Saya kutip kalimat pendeta Billy Graham. Allah membuktikan kasih-Nya pada kayu salib. Ketika Kristus digantung, berdarah dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, I love you. Karena itu kutipan ini selalu saya ingatkan ya. If we want to learn about love, if we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. Ini kalimat dari pendeta John Stott almarhum, dan ini sulit diterjemahkan karena ada permainan kata di situ. If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, tapi lihatlah di Kalvari, di kayu salib, di bukit Kalvari, Kristus mati bagi kita di sana. Makanya kalau anak sekarang ditanya, apa itu love? Wah, semua tangannya langsung begini ya. Apa ya? Sarange gitu ya. Sarang tawon, sarang semut gitu ya. Tetapi this is not love. Bukan ini kasih di dalam kekristenan ya. Kalau kalian melihat gambaran yang diberikan kepada kita, this is not love, but this is love. Kasih itu adalah Allah mengaruniakan anaknya. Dan Alkitab mencatat ini adalah anaknya yang tunggal. Sebenarnya ini istilah yang menarik untuk kita gali ya. Dalam waktu yang terbatas mengingatkan kita bahwa the one and only. Jadi, waktu perhatikan kasih, apa yang terjadi? Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Satu-satunya. Jadi bukannya Tuhan punya 10 anak, lalu kemudian ya udah kasih satu lah, masih ada 9 gitu ya. No, this is the one and only. Dan perhatikan tujuannya. Ya, perhatikan tujuannya. Ayat 9 tadi. Supaya kita hidup olehnya. Wow, luar biasa. Ayat 10. Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Lihat arahnya kasih Allah. Arahnya kasih Allah itu kepada manusia. Bukan sesuatu supaya Allah mendapatkan sesuatu. Tidak. Kalau manusia mengasihi, kadang-kadang aku mengasihimu, kenapa? Wah, kamu anaknya baik banget, kalau mau ujian, pinjemin catatan. Wah, bisa begitu. Saya mengasihi, mungkin ada embel-embelnya, ada udang di balik bakwan, begitu ya. Saya mengasihi, tetapi Allah mengasihi kita dengan memberikan yang terbaik bagi kita. Perhatikan ayat 9. Supaya kita yang mati dalam dosa, kita hidup olehnya. Perhatikan ayat 10. Kita yang seteru-seteru Allah, sekarang pendamaian. Kita diperdamaikan dengan Allah. Teman-teman, saya mau simpulkan tentang kasih. Kenapa kita perlu belajar kasih dari Tuhan ya? Karena dunia ini nggak kenal kasih seperti ini. Dunia ini punya kasih yang, nah lihat ini Kak Alex tulis ya. Kasih dunia itu kasih yang hanya sebatas perasaan. Kadang-kadang begitu ya. Saya tidak mengatakan di dalam kasih tidak ada perasaan. Tetapi perasaan bagi saya bukan segala-galanya kalau bicara kasih. Karena di dalam kasih ada yang lebih tinggi daripada perasaan, yaitu komitmen. Kasih dunia itu kasih yang sekadar, aduh hari ini rasanya lagi sayang, besok rasanya nggak sayang, begitu ya. Bayangkan kalau kita mendasari hidup kita hanya berdasarkan perasaan. Saya berkali-kali mengingatkan generasi ini, karena kalian generasi perasaan ya. Lagu-lagu yang kamu tonton, film yang kamu tonton mengatakan apa? Just follow your heart. No, tidak Alkitabiah. Tidak ada di Alkitab follow your heart. Follow God's word. Saya rasanya nggak mau kebaktian, Kak. Jangan ikutin perasaan. Perasaan bukan penentu kebenaran. Saya rasanya pengen pukul dosen, Kak. Jangan gitu ya. Jangan jadikan perasaanmu penentu kebenaran. Ini generasi yang kayaknya apa yang dia rasa itu yang dia lakukan. No.
Kamu harus ikuti apa yang Tuhan mau. Perasaan kita sudah jatuh dalam dosa. Perasaan harus ditaklukkan kepada kehendak Tuhan. Jadi bukan selalu yang kamu pengen, yang kamu mau itu pasti benar. Tidak. Jadi kasih dunia itu kadang-kadang hanya sebatas perasaan. Lalu egois teman-teman. Untuk diri sendiri. Lalu kemudian kasih dunia itu ngambil. Makanya saya suka bilang ya, sebenarnya bahasa Indonesia itu paling gampang. Coba perhatikan abang sebentar ya. Bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih katanya. Dari semua bahasa di dunia. Ya, karena apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Misalnya saya punya sesuatu kasih, ya kasih. Love is giving. Kasih itu yaitu memberi. Love is giving, love is not taking. If love is taking, that is not love. That is rampoking. You know? Kalau ngerampok, bukan itu kasih. Lihat di kayu salib. Allah tidak merampok apapun dari kita. Tapi dia bahkan menyerahkan segalanya bagi kita. Kasih dunia sangat terbatas. Kasih Tuhan tidak terbatas. Karena itulah di sini kita jadi belajar ya. Saya ingat dulu ada lagu anak kecil ya. Memang kalau lagu anak kecil itu harus banyak ilustrasinya. Kadang-kadang kalau dipikir-pikir, kasih yang paling dekat sama kasihnya Tuhan itu, kasihnya siapa? Katanya kasihnya orang tua. Makanya tadi teman-teman juga langsung muncul semua orang tua gitu ya. Betul, karena kasih yang paling dekat katanya adalah kasihnya orang tua. Ada lagunya kan? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Apa itu kasih? Hanya memberi. Wow, hebat banget tuh. Waktu pelajari lagu itu. Hanya memberi. Tak harap kwitansi. Ya, jangan sampai ada mama-mama kwitansi ya. Kau cepat sekolah nak, cepat besar ya. Nanti ajak mama jalan-jalan. Mama-mama kwitansi ya. Dia cuma ingin supaya nanti dia dapat sesuatu ya. Kadang-kadang kalau kita melihat lagu itu, wow. Kasih itu hanya memberi, tak harap kembali. Makanya waktu saya renungkan lagu itu, sebenarnya ini banyak orang tua gagal kok mengasihi ya. Harusnya itu kasih Allah ya. Kan kasih ibu. Waduh, ibu juga bisa gagal. Yang penting, yang utama sebenarnya harusnya kasih Allah kepada saya tak terhingga sepanjang masa. Bagaimana kasihnya? Hanya memberi, tak harap kembali. Wah, karena ini lagu anak-anak, maka dia harus ada ilustrasi yang menolong anak itu menghayati. Seperti apa? Dia ambil ilustrasi. Bagai sang surya menyinari dunia. Sang surya menyinari dunia tanpa syarat. Bukannya sang surya bilang begini, oh kau nggak mandi besok ya, kau nggak mandi, aku nggak bersinar. Enggak. Sang surya terus memberi. Terus memberi. Sebenarnya waktu menghayati kasih seperti ini, kenapa orang Kristen diminta mengasihi? Karena engkau dan saya, ketika kita kenal Tuhan, sebenarnya kita telah menikmati kasih. Dan dari kasih yang melimpah karena Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita, kita pun dipanggil untuk mengasihi. Mengasihi keluarga kita, mengasihi teman-teman kita, dan juga nanti dalam hal mengasihi pasangan kita. Karena itu teman-teman, salah satu ciri pertumbuhan rohani, kamu makin dewasa di dalam kasih. Makanya Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan, kasihilah seorang akan yang lain, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Standarnya dikasih. Kasihi sesama, sama seperti aku mengasihi kamu. Maka kita yang menikmati kasih itu, maka harusnya keluar juga. Ini beberapa kali saya kasih contoh sedikit ya. Banyak anak-anak yang tidak senang juga ketika lihat keluarganya tidak harmonis, berantakan. Beberapa anak ada yang datang kepada saya bilang, Kak Alex, saya kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan saya ada di keluarga seperti ini? Komplain lah, papa saya begini, mama saya begini. Terakhir dia bilang, saya tidak nikmati kasih dari mereka. Jadi anak ini juga sedang menuntut kasih. Dan saya akhirnya bilang sama dia, kira-kira Tuhan salah naruh nggak kamu di keluargamu? Kalau Tuhan salah naruh, ya berarti Tuhan nggak benar dong ya. Tapi saya kok yakin ya Tuhan naruh kamu di keluargamu.
Sekarang kamu sudah kenal Tuhan. Sekarang kamu mengerti kasih. Iya, tapi saya nggak dapat dari keluarga saya. Saya dapatnya dari persekutuan dari yang lain. Nah, saya ingatkan dia. Kadang-kadang kamu berharap di keluargamu kamu dikasihi. Itu memang yang seharusnya. Tetapi keluarga juga ada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Ketika Tuhan selamatkan kamu, Tuhan pulihkan kamu, Tuhan justru memanggil kamu untuk mengasihi keluargamu. Kalau kamu cuma nuntut kamu dikasihi, jangan-jangan itu masih batasan kasih dunia. Ambil, papa kasihi saya, mama kasihi saya. Walaupun memang seharusnya begitu, tetapi melihat realita bahwa orang tua kita bisa gagal mengasihi kita. Tapi kenapa saya sudah kenal Tuhan? Kenapa saya ditaruh di keluarga ini? Disitulah muncul satu pemahaman. Justru saya diminta ada dalam keluarga ini untuk mengasihi mereka. Teman-teman, mungkin keluargamu tidak sempurna mengasihi, sehingga kau tidak dapat kasih yang kau harapkan di keluarga. Tapi abang ingin engkau lihat wawasan yang lain. Bukankah justru saat ini Tuhan justru tempatkan kamu untuk mengasihi keluargamu? Nah, itu pergumulan panjang ya untuk mengasihi keluarga kita. Karena kalau cuma minta dikasihi, dunia juga mintanya seperti itu. Tapi kasih yang menjadi teladan kita adalah kasih Kalvari. Kasih yang hanya memberi, bahkan mengorbankan diri. Tuhan, kalau saya ikut Engkau, Tuhan tolong saya mengasihi dengan kasih seperti ini. Nggak mudah, teman-teman. Sakit. Tapi itulah ya. Kalau kasih nggak ada sakitnya, itu bukan kasih ya. Ibu Teresa, kalau saya tidak salah ingat pernah bilang begini ya. Kalau kamu punya 10 pasang sepatu, lalu kemudian kamu lihat ada temanmu nggak punya. Wah, akhirnya udahlah. Kamu ngasih ya. Kamu punya 10 pasang. Kamu kasih 1 pasang. Nah, biasanya numpang tanya. Kalau kamu punya 10 pasang, lalu kasih orang yang nggak punya. Kamu kasih 1 pasang. Biasanya 1 pasang yang kamu kasih itu yang mana? Yang kamu paling senang? Enggak ya? Jarang lah, masa yang paling seneng sih bang. Mungkin bahkan yang mungkin udah nggak muat, udah nggak terlalu bagus, tapi ya nggak apa-apa lah gitu ya. Ini deh buat dia deh, masih layak pakai kok. Kalau itu yang kamu kasih, makanya Ibu Teresa bilang gitu, itu namanya kasih atau buang. Karena kamu masih punya 9, kamu kasih 1 pasang. Nah, dia mau ingatkan kita ya, kalau kamu cuma punya 1 pasang sepatu, dan kamu lihat ada orang yang tidak punya sepatu, dan kamu tahu dia lebih butuh dari kamu, maka 1 pasang yang punyamu itu kau kasih sama dia. Wah, sakitnya tuh di sini. Tapi saya tahu dia butuh. Maka di dalam kasih selalu ada pengorbanan, selalu ada rasa sakit memberi. Karena memang kalau lihat realitanya, kita tuh manusia yang maunya diberi, ya. Makanya sebenarnya tadi ya, istilah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kira-kira gimana perasaan Bapak ngasih anaknya yang tunggal? Jadi kasih itu di dalamnya ada pengorbanan, ada kerelaan, ada kesediaan untuk memberi. Dan kalau kamu masih hidupnya minta dikasihi, ya saya melihat itu level yang paling bawah yang teman-teman perlu bertumbuh, ya. Perlu bertumbuh. Nah, kenapa ini jadi penting? Karena kalau kamu nggak punya kasih seperti itu, kamu hidup dalam dunia akan selalu nuntut dikasihi. Makanya di dalam relasi di rumah nggak becus, nggak beres. Bisa juga relasi persahabatan jadinya hanya menuntut dikasihi. Kalau lihat Tuhan Yesus, ya ampun gitu ya, ditinggalkan oleh orang-orang yang justru dia sudah ajarin, murid-muridnya pada pergi gitu ya. Wah, kalau Tuhan Yesus dari salib mau maki-maki muridnya, ya Petrus, lu dasar lu ya, kurang ajar lu ya, pergi gitu ya, ninggalin. Wah, tapi bukan itu yang terlihat ya bagi kita. Kasih itu mengampuni walaupun sulit, tetapi disitulah ujian terhadap kasih. Jadi how to love, ya saya balik lagi, how to love-nya mau yang mana? Mau yang dunia gampang, kita udah master lah dalam kasih dunia. Tetapi waktu bicara kasih sorgawi seperti yang Tuhan teladankan, teman-teman,
Tidak heran, Paulus berkata kasih itu adalah buah Roh Kudus. Masih ingat? Buah roh adalah kasih. Saya sadar betul, kalau saya punya itu, pasti bukan pekerjaan saya. Kalau saya bisa punya kasih, itu hanya karena Roh Kudus diam di dalam saya. Kalau saya sendiri, bukan buah kasih. Saya itu lebih pendendam, lebih membenci. Itulah Alex yang sesungguhnya. Tetapi ketika Roh Kudus berdiam dalam diri Alex, maka Alex belajar mengasihi, belajar mengampuni. Jadi teman-teman jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Karena hanya dengan berserah, dipimpin oleh Tuhan, ikut firman-Nya, kamu akan bisa mengalami hidup yang membagikan kasih Allah. Memang kasih manusia sangat biasa. Tetapi kasih ilahi itu supranatural. Hanya karena pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Yang membentuk kita makin hari makin berubah. Nah, dari poin inilah Abang mau bahas soal pacaran. Ya, nah mungkin ini yang kalian tunggu-tunggu juga gitu ya. Lama amat sih Bang ngomongin kasih. Karena apa? Banyak kali ketika pacaran Kristen tidak mengalami bertumbuh di dalam kasih, saling nuntut semata-mata, maka bagi saya sebenarnya di situ masalah utamanya. Makanya kenapa sesi-sesi seperti ini selalu digabung ya. Love, dating, and sex misalnya ya, LDS gitu ya. Atau ada yang sebutnya LSD, saya senangnya LDS lah, biar urutannya begitu ya. Love, dating harusnya marriage. L, love, dating. D, marriage, baru seks gitu ya. Jangan love, dating, seks. Habis dating terus nge-seks, enak aja gitu ya. Nggak gitu kekristenan ya. Nah, jadi teman-teman harus bisa mengerti. Kalau kalian baca MHB, di buku MHB bab 10 ada marriage-nya di situ ya. Nah, tapi mari perhatikan sebentar. Memang pacaran ini nggak ada teorinya ya. Kamu nggak bisa teoriin gitu. Karena ini adalah sesuatu cara Tuhan juga ya membentuk kamu dan membentuk saya gitu ya. Makanya kalimat dalam Amsal ya, coba lihat sebentar. Amsal 30 ayat 18 dan 19. Mungkin ada yang baru pertama kali baca Amsal gini. Ada loh ayat kayak gini ya. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti, kata penulis Amsal. Pertama apa? Jalan Raja Wali di udara. Kan kita nggak tahu ya Raja Wali itu GPS-nya gimana ya. Jalan ular di atas cadas. Jalan kapal di tengah-tengah laut. Dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Wah, ada ya kalimat ini di Alkitab. Kalau kalian lihat dalam terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari, BIS, ada 4 hal yang terlalu sukar bagiku untuk dimengerti. Burung Raja Wali terbang di udara. Ular yang menjalar di atas batu karang. Kapal yang berlayar di tengah lautan, dan sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Wah, jadi memang ini adalah sesuatu yang tidak ada teorinya, tapi bukan berarti nggak ada prinsipnya. Alkitab memberikan kepada kita prinsip-prinsip yang jelas. Kenapa? Karena memang realitanya dunia juga sedang memberikan kepada pacaran itu sebuah pemahaman, satu definisi. Nah, teman-teman, kalau kalian perhatikan, seringkali kita memang harus menyadari bahwa apakah pola pikirmu tentang pacaran itu dibentuk dari pemahaman firman Tuhan atau tidak. Karena saat ini ya, pacaran untuk beberapa orang, ya tren aja. Apa trennya? Semua orang pacaran, malu dong kalau jomblo terus. Atau ada juga yang melihat pacaran itu ngapain? Oh, lumayan lah yang temenin kemana-mana. Saya kadang kalau orang gitu ya, pacaran hanya untuk ditemenin. Gile, pelihara anjing aja, jangan pacaran. Anak orang lu suruh begitu gitu ya. Teman-teman harus kita memahami ya, pacaran yang dewasa harusnya bukan sekadar nemenin. Kalau dalam pacaran karena kita berpacaran saling menemani, ya itu sebenarnya akibat, bukan tujuan pacaran. Lalu ada juga yang ngerasa ya udah kalau nggak asik putus aja, serius amat sih mikirnya. Wah, kolot amat gaya pacarannya, PA bareng, doa sama-sama. Apaan, ketinggalan zaman gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang kita dalam generasi ini sedang diberikan terus definisi-definisi.
Saya cukup salut sebenarnya ya dengan saudara-saudara kita dari agama Muslim yang langsung dengan tegas bilang nggak ada pacaran. Tapi karena dia takut ya bahwa pacaran yang didefinisikan oleh dunia itu membuat orang gampang jatuh dalam dosa. Lihat aja lah film-film sekarang ya. Ini film lama sih ini ya, abang belum baharuin ini ya. Ya, kalau lihat faktor media massa yang mencekoki. Jadi akhirnya orang dapat definisi itu dari mana? Bukan dari kitab suci, tapi dari pacaran-pacaran, dari apa yang kita lihat gitu ya. Lalu kemudian hal ini bikin orang bingung, anak-anak melihatnya bingung gitu. Sorry ya kalau kalian juga suka Korea misalnya ngelihat gitu. Kadang-kadang kita udah seneng nih ceritanya, tiba-tiba baru pacaran, ya ciuman kan jadi kayak biasa buat mereka ya. Tapi tiba-tiba tidur bareng. Jadi kadang-kadang kita mikir gitu, oh pacaran itu nggak apa-apa dong tidur bareng gitu ya. Jadi kadang-kadang saya lihat ini saudara kita yang seberang langsung tarik garis. Nggak bisa, pacaran itu bikin jatuh dalam dosa. Kalau saya sih bilang bukan pacarannya yang salah, orang yang melakukannya yang salah. Budaya ini mendefinisikannya dengan salah. Bisa nggak pacaran kudus? Harusnya bisa. Bisa nggak pacaran benar? Harusnya bisa. Jadi jangan kalau pakai istilah yang seberang kan, pokoknya langsung ketemu, langsung dijodohin. Nah, itu juga kayak beli kucing dalam karung, teman-teman ya. Pacaran itu jadi kesempatan mengenal, tapi kemudian definisi film-film bilangnya asal ketemu pacaran boleh having sex, katanya boleh ciuman. Jadi di sini kita perlu memahami dengan jelas. Contoh, ini definisi yang saya pernah temukan waktu tanya orang gitu ya. Apa yang kamu pahami? Oh, pacaran itu punya teman dekat yang tetap. Sama dengan TTM, HTS-an. Apa bedanya dengan persahabatan friendzone? Nah, ini yang seringkali jadi masalah. Karena beberapa bilang, ya kami deket aja sih bang, belum ada status. Nah, mau sampai kapan kayak gitu? Tanya, udah makan belum? Pacarmu? Bukan sih. Hah? Ngapain tanya sampai segitunya gitu ya? Tapi rasanya enak, ada yang perhatiin. Ini kan generasi kesepian ya, hati-hati. Mengisi kesepian hanya dengan perhatian-perhatian tanpa komitmen, itu bahaya teman-teman. Ya. Yang kedua, pacaran itu relasi khusus dengan doi yang mengasihi dan dikasihi. Tapi nggak usah mikir jauh-jauh sampai pernikahan. Nah, karena itulah, maka saya lihat banyak pacaran nggak beres. Kenapa? Karena tidak jelas ujungnya. Nah, yang harusnya kan coba lihat ya, pacaran satu langkah sebelum pernikahan. Nah, ini yang benar ya. Dibawakan nanya, mana yang benar? Yang ini. Hanya dengan orang yang sudah dipertimbangkan serius untuk menjadi calon istri atau suami. Dan isinya itu pengenalan, penjajakan terakhir. Jadi teman-teman, kalau jelas tujuan akhirnya, maka akan jelas juga pacarannya. Sederhananya gimana? Kalau pacaran itu adalah tujuan akhirnya pernikahan, dan kalau dalam kekristenan pernikahannya kudus, maka pacarannya harus kudus. Selesai sebenarnya kan. Kenapa pacaran grepe-grepe? Ya nggak apa-apa lah, bukan nggak bakal jadi istri gue juga, nggak bakal jadi suami gue juga. Kenapa pacaran sekarang maaf kata lah ya, ini kan online semua. Ada yang VCS-an ya, sex by online begitu, sex by phone. Apa yang mau dilakukan begitu? Karena nggak jelas tujuannya. Nggak apa-apa kok, cuman having fun doang, masih muda. Sehingga realitanya, kadang-kadang orang nggak bisa mendefinisikan ya. Nah, makanya saya biasanya suruh adik-adik yang saya layani, kalau kelompok kecil, coba definisikan. Memang kadang-kadang sulit ya. Berteman sama sahabat bedanya apa? Ada yang bilang, oh sahabat tuh lebih deket bang, makanya kita bisa temenan sama semua orang, tapi sahabatan dengan lebih sedikit orang. Bener ya? Ada yang bilang gitu ya. Nah, mesti jelas juga, habis sahabat mungkin ada relasi lebih khusus pacaran. Kalau temenan, boleh sama siapa aja. Sesama jenis, lawan jenis. Sahabat juga boleh. Sesama jenis, lawan jenis. Tapi kalau pacaran, ya jangan. Masa sama sesama jenis gitu ya. Karena itu udah nggak benar. Tujuan akhirnya pernikahan. Tapi bang, saya belum siap untuk menikah. Kalau gitu sahabatan. Kalau udah siap nikah, baru pacaran. Sederhana kan? Tapi nggak takut dia keambil orang. Ya, berarti kamu nggak beriman ya. Kamu merasa ikatanmu adalah, ada yang bahkan bilangnya nggak pacaran, tapi kami terikat. Hah? Bodoh amat gitu ya. Saya mau kasih tahu begini. Kedekatan relasi laki-laki dan perempuan tanpa ikatan
tanpa komitmen itu cenderung menyakitkan. Ingat ya, kedekatan relasi pria dan wanita tanpa komitmen itu cenderung menyakitkan. Kenapa ya? Dia bukan siapa-siapa saya juga bukan siapa-siapanya dia, tapi kami deket. Terus tiba-tiba dia jadian, kamu nangis darah. Aduh bang, gitu ya. Saya berapa kali ada yang konseling gitu ya. Saya bilang, dia pacarmu? Enggak sih bang. Loh kenapa lu nangis-nangis? Tapi kami udah deket. Waktu deket itu apa namanya? Ya deket lah. Terus nggak ada namanya. Ya enggak, dia butuh gua. Kalau gua butuh dia, dia ada. Kalau gua butuh dia, dia ada. Gitu aja. Terus tiba-tiba dia jadian sama orang lain. Dia pacarmu? Bukan sih. Ya sudah, jangan nangis gitu ya. Tapi itu bang udah deket. Nah itulah yang saya katakan. Ini kadang-kadang generasi ini senang kedekatannya, nggak mau komitmennya. Kenapa? Karena kalau kamu komitmen, itu berarti hanya dengan satu orang. Nah, mungkin dong pacaran buka di setiap fakultas di UI punya cabang. Nggak gitu dong ya. Namanya pacaran, jelas hanya dengan satu orang. Makanya kalau ini sistem piramida terbalik ya. Temen banyak, sahabat makin dikit, pacar satu. Nah, masuk ke tunangan sampai pernikahan tuh satu-satu gitu ya. Jadi, sebenarnya penghayatan kita sederhana buat kita ya. Mulai dari akhir. Akhirnya harus jelas. Mau ngapain? Nah, kenapa ini perlu dipikirkan dengan serius? Karena teman-teman, ini bukan cuma sekadar kesenangan ya. Tapi bagi pribadimu, kamu nanti akan makin bertumbuh atau makin mundur secara rohani dengan punya pasangan. Apalagi ada yang gitu, iya bang, saya pokoknya senang aja sama dia. Tapi dia bertumbuh nggak, dek? Jujur aja sekarang abang bilang ya, bukan cuma Kristen yang harus dicari ya. Harus Kristen bertumbuh. Kenapa? Karena itu satu hal yang penting dalam kehidupan kerohanian. Dan apa dampaknya juga terhadap persekutuan bagi saudara seiman. Mungkin juga buat keluargamu. Jadi teladan kah? Jadi batu sandungan kah? Ada ayat yang berkata, jika engkau makan atau jika engkau minum. Kaget waktu saya baca ayat ini ya. Gile, sepele banget, receh banget kata anak sekarang. Makan, minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kalau makan aja untuk kemuliaan Allah, minum aja untuk kemuliaan Allah, masa pacaran tiba-tiba untuk kesenangan diri? Harusnya nggak benar dong. Jadi perhatiin ayat-ayat seperti ini ya. Karena itu, kalau kita mencoba menyimpulkan, lalu prinsip pacaran itu bagaimana? Sederhana. Tentu memuliakan Allah ya. Karena kita bukan sekadar untuk diri sendiri. Tadi ayatnya jelas kan, untuk kemuliaan Allah. Bagaimana untuk kemuliaan Allah? Maka ikuti prinsipnya Tuhan ya. Lawan jenis, seiman, bertumbuh. Dulu abang naroknya seiman duluan. Sekarang enggak. Buat saya lawan jenis dulu ya. Karena ada, bang kami seiman bang, kami seiman. Tapi gila, lu totok dia joko. Ngapain lu berdua gitu ya. Nggak bisa gitu. Jadi sekarang saya taruh dulu. Lawan jenis dulu, baru seiman. Baru bertumbuh ya. Nah, mesti jelas tuh prinsip-prinsipnya. Di dalam kasih, bukan saling menuntut. Makanya bayangkan kalau saling nuntut, aku nuntut kamu, kamu nuntut saya. Jadi akhirnya kita bukan menikmati relasi, itu saling menuntut. Makanya waktu pernikahan, di altar itu kita berjanji. Aku menerima kamu dalam suka dan duka. Aku akan memelihara kamu, aku akan menjaga kamu. Itu kan sesuatu yang bukan untuk diri kita. Bukan di altar pernikahan, oke, kamu bakal jaga saya ya. Jangan lupa ya jagain saya ya. Enggak, janjinya aku akan menjaga kamu. Makanya kalau orang tidak bertumbuh dalam kasih, aduh ngeri banget masuk pacaran bener. Saling nuntut, apalagi masuk pernikahan. Saling merasa aku tidak dikasihi, aku tidak dikasihi. Ya itu aja terus isunya. Tapi pertanyaannya, dia membagi kasih juga nggak? Di dalam kekudusan. Wah, harus jelas. Makanya dulu waktu abang menjelang menikah ya, teman-teman, pas menjelang menikah terus ketemu satu kakak rohani. Aku inget banget ya, itu ketemunya di parkiran. Terus dia bilang, Alex, gimana persiapan menikah? Oh, udah siap bang. Undangan udah disebar. Karena itu tinggal 2 minggu lagi ya. Tiba-tiba dia bilang begini, Alex inget ya. Ingat apa bang? Tujuan pernikahan. Menikah bukan untuk bahagia. Ya abang, udah tinggal 2 minggu bang gitu ya. Saya bilang, gitu ya bang? Terus dia kemudian bilang sama saya, kebahagiaan itu bukan tergantung kamu menikah atau tidak. Bahagia itu karena kamu di dalam Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa bikin kamu bahagia.
Kalau kamu di dalam Tuhan, pasanganmu di dalam Tuhan, maka kalian menikah di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, kalian bahagia. Jadi bahagianya bukan karena pasangan, tapi karena pernikahan. Dalam Tuhan ya, pernikahan di dalam Tuhan. Jadi akhirnya jadi ngerti ya, jangan menuntut pasanganmu membahagiakan kamu. Dia manusia berdosa sama kayak kamu. Jadi kadang-kadang dalam pacaran juga begitu ya. Poinnya adalah pastikan dia di dalam Tuhan. Dia bertumbuh di dalam Tuhan. Karena apa? Kalau tidak, maka mengerikan, teman-teman. Kalau gitu, belum menikah bisa bahagia nggak? Oh, bisa. Asal di dalam Tuhan. Sudah menikah, bisa nggak bahagia? Oh, bisa. Banyak menikah nggak bahagia. Karena nggak di dalam Tuhan. Tidak ikuti prinsip-prinsip kebenaran Tuhan. Makanya kadang saya suka bilang, kalau menikah itu bikin bahagia. Benar ya, kalau menikah itu bikin bahagia. Dari TK saya suruh kamu menikah. Supaya kau bahagia. Ayo, menikah. Kenapa? Dari TK, oh ini yang bikin bahagia. Tapi karena yang membuat bahagia adalah pengenalan akan Tuhan. Dari TK kamu ikut KKR. Di KKR-in, diajarin Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima dia dalam hidupmu. Nah, jadi pahami prinsipnya ya. 2 slide lagi. Kapan mulai pacaran? Nah, mari belajar berpikir bijaksana. Kadang-kadang sederhananya gini ya. Pacaran tuh bagusnya berapa lama? Ada mau nggak pacaran 10 tahun pacaran atau 15 tahun ya? Oh, 15 tahun pacaran melulu, nggak dikawin-kawinin gitu ya. Pacar aja gitu. Pasti kan nggak sehat juga ya. Ada yang bilang ya kalau pacaran itu kira-kira inilah bang 4 tahun lah maksimal deh. Misalnya 4 tahun maksimal. Kalau misalnya itu kira-kira ya 4 tahun maksimal, maka saya tanya sama kamu, kamu mau menikah umur berapa? Aku menikahnya, kalau cowok kan mesti mikir sinamot dulu ya, nabung dulu ya. Aduh bang, aku kayaknya baru siap itu kan selesai kuliah 23, kerja 3 tahun pertama, 4 tahun, ya 27, 28 lah bang. Itu laki-laki biasanya gitu, 27 gitu ya. Kalau perempuan misalnya 25 gitu ya, itu yang kalau yang ngebet pengen married cepet tuh ya. Nggak mau S2 dulu, pokoknya merit ya gitu ya. Nah, maka kalau menikahnya 27, sebenarnya pacaran umur berapa mulainya ya? Mungkin nggak apa-apa juga mulai waktu kuliah, kan 4 tahun ya, umur 23 lah pacaran. Abang kan belum tentu jadi sama dia, ya udahlah boleh 22 boleh. Bang, tapi kalau nanti putus kan kita nggak tahu juga bang ya, mungkin oke lah 20. Makanya kalau saya untuk teman-teman yang sudah kuliah, saya bebaskan dalam arti silahkan mulailah kalian bisa menjajaki relasi gitu ya. Karena kalau anak SMA saya kadang bilangnya jangan dulu ya. Memang nggak ada di Alkitab anak SMA nggak boleh pacaran. Pertama, kamu belum dewasa dalam pengertian kasihmu. Yang kedua, kalau kamu pacaran 16 tahun misalnya, mau menikah 26 tahun, 27, itu 10 tahun loh. Siap pacaran 10 tahun. Tapi kayaknya udah klop banget. Kami aja udah manggil mama papa. Aduh, kadang-kadang jijik banget gitu ya. Nah, itu yang abang kadang ingetin ya teman-teman. Mau pacaran berapa lama? Siap menikah usia berapa? Berarti nanti di situ coba pikirin siap pacaran usia berapa. Dan penting sekali kamu bisa membedakan mana akibat, mana tujuan. Kalau setelah saya berpacaran, saya kemudian ada yang nemenin, itu akibat, bukan tujuan. Kalau kamu cuma tujuannya pacaran buat apa? Supaya ada yang nemenin. Begitu sudah ada yang nemenin, putus aja kan udah selesai. Udah tercapai tujuanmu. Makanya kan dulu ada yang pernah saya ketemu anak siswa nih. Oh, siswa kan kalau ditanya gitu. Di satu retret, dia datengin saya, terus dia nanya, Kak Alex, boleh nggak kita pacaran? Ya ampun, anak kelas 1 SMP. Itu retret SMP, saya ingat ya. Kak Alex, boleh nggak kita pacaran? Saya perhatiin dari atas sampai bawah. Gile, celana lu aja masih separoh gitu ya, belum sampai bawah ya. Terus kemudian saya tanya lah ya, kan kalau kita membimbing remaja nggak boleh langsung bilang ini itu ya, nanti dia nggak mikir. Jadi saya ajak mikir, apa tujuannya pacaran, Dek? Terus dia bilang, kalau kita pacaran itu kan Kak, menambah semangat belajar. Hah, menambah semangat belajar. Oke. Kalau tujuan pacaran menambah semangat belajar, saya bilang, kalau cuma mau nambah semangat belajar, minum Cerebrofit. Kenapa pacarin anak orang? Coba kalau kamu jadi orang tua, ya, Om, Tante, boleh nggak pinjem anaknya saya pacarin supaya semangat belajar saya nambah? Itu kan egois sekali.
Kalau kamu pacaran, tujuannya jelas. Menikah, memuliakan Allah. Kalau karena kamu dekat sama dia, kamu semangat belajarnya bertumbuh, kamu jadi makin rajin, makin bertanggung jawab, itu akibat, bukan tujuan. Jadi harus bisa bedain ya. Jelas dulu tujuannya. Karena kalau nanti sudah akibat gitu, kenapa kan ganti pacar? Oh, semangat belajar saya udah nambah, malah kelebihan. Sekarang saya mau putusin dia deh. Mau cari yang lain deh untuk nurunin semangat belajar. Emang begitu hidup? Enggak ya? Nah, lalu tanya nih, siapkah kita jadi penolong yang sepadan bagi dia? Oke, yang terakhir ya, ini slide terakhir. Bagaimana memilih teman hidup? Nah, kadang-kadang ada yang nanya, Bang, apakah kita memang udah ditakdirkan? Saya pikir kekristenan nggak mengenal takdir. Tuhan menentukan, tetapi Tuhan yang menentukan itu memberikan kebebasan kita memilih. Jadi karena itu, pikirkan, Tuhan kasih kita otak. Ya, jadi tidak semua ada yang gitu. Saya mau cari pacar, Bang, carinya di Alkitab. Hah? Di Alkitab tunjuk nama tak gitu. Hah? Yudas. Salah tunjuk gitu ya. Saya bilang Tuhan kasih kamu akal budi yang perlu kamu pakai untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan yang baik. Nah, karena itu aspek yang perlu dipertimbangkan kalau teman-teman mau memulai relasi. Pertama ya chemistry ya. Tentu saya tidak mengatakan tidak butuh chemistry. Tapi ingat yang abang bilang tadi. Perasaan bisa salah. Aduh bang, saya suka banget sama dia. Karakter. Lihat dulu karakternya kayak apa. Jadi ini mesti dikombinasi ya. Perasaan, chemistry. Anak sekarang soalnya bilangnya chemistry doang sih. Kadang-kadang bikin kesel kalau lagi konseling kan. Aku tuh klop banget bang sama dia, klop banget. Saya bilang, jangan cuma masalah klop perasaannya. Karakternya bagus gak? Anaknya bagus kok bang, karakternya baik banget gitu. Ketemu di mana? Ternyata ketemu. Nah, ini ada beberapa yang KKN ya. KKN, kuliah kerja nyata, pergi ke daerah. Ini teman-teman daerah sebenarnya. Jadi kita pergi ke daerah 2 minggu bersama. Memang kan di sana nggak ada orang lain yang dilihat. Jadi yang dilihat dia lagi. Jadi kemudian, ingat ya, kedekatan itu membuat chemistry dibangun. Jadi hati-hati ya, kedekatan itu bisa bikin chemistry dibangun. Kalau sudah menikah juga begitu. Kamu sudah menikah tapi dekat sama istri orang terus, tiap hari mandangin fotonya, tiap hari telepon dia, chatting dia. Lama-lama perasaan tuh tumbuh. Perasaan itu bisa dibangun kok. Makanya nggak bisa dikatakan perasaan satu-satunya pertimbangan. Nah, saya kasih contoh anak tadi ya. Saya bilang, kamu baru ketemu, iya bang, kami selama 1 bulan di desa itu, kami tuh deket, kami kerja kelompok sama-sama. Saya chemistry-nya dapet bang sama dia. Oke. Karakternya, dia anaknya baik bang. Aduh, anaknya dari semua teman-teman kelompok dia paling baik. Nah, akal sehat, saya suruh pakai akal sehat lagi. Berdasarkan pengenalan, komunikasi, gimana? Kamu nyambung bang. Coba tanya teman-teman. Teman-teman juga lihat kami pas. Kami dicie-ciein selama KKN. Kami dicie-ciein. Pertimbangkan pro kontranya. Udah klop banget. Nomor 1, 2, dan 3. Klop banget bang. Nomor 4. Tapi dia nggak seiman bang. Waduh. Itu rasanya kesel banget ya. Udah ngomong panjang begitu ya. Jadi ingat ya, kalau cuma masalah dapat chemistry sama yang tidak seiman juga bisa, teman-teman. Makanya jangan cuma berkata aspek satu-satunya chemistry. Banyak yang tidak kenal Tuhan, bukan anak Tuhan, karakternya bagus. Jidatnya hitam misalnya gitu ya, saking seringnya ibadah gitu. Itu kan kayaknya karakternya bagus gitu. Tapi kita mesti lihat ya, yang keempat, dia anak Tuhan belum? Bukan sekedar Kristen, tapi bertumbuh dan ikuti prinsip umum firman Tuhan. Jadi teman-teman harus bisa melihat ya, akal sehat dipakai, pengenalan akan Tuhan. Nah ini semuanya ini kamu doakan, kamu minta pertimbangan dari kakak-kakak rohani yang kenal kamu. Dan kemudian kalau sudah siap, nah teman-teman masuklah dalam langkah mengajak untuk berdoa bersama. Mulai menggumulkan. Nah kalau itu sudah masuk ke sesi yang lain ya. Nah, sesi saya sebenarnya hanya ingin memberikan wawasan kepada kalian untuk membangun relasi apapun bagi kita orang percaya. Tuhan panggil kita untuk mengasihi. Dan yang indah, Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita dengan kasih dari Kalvari. Supaya ketika engkau dan saya mengasihi keluarga, mengasihi teman, bahkan masuk dalam relasi
mempertimbangkan pasangan hidup, kalian benar-benar berpikir dengan baik. Bagaimana kalian terus bertumbuh dalam kasih, dan kasih itu seumur hidup ya. Setelah abang menikah pun harus tetap belajar mengasihi istri, belajar untuk mengerti bahasa kasih, belajar untuk terus memberi. Kita tuh manusia ini karena udah jatuh dalam dosa tuh sifat-sifat lama kadang muncul ya. Kalau disakitin gitu ya, wah tunggu gue bales gitu ya. Rasanya itu emangnya enak, gue emangnya digituin enak. Jadi kayaknya kita pengen bales gitu ya supaya dia ngerasain. Tapi bukan seperti itu kasih. Kasih itu membangun, bukan menjatuhkan. Pacaran itu bukan lagi pertandingan siapa yang menang, siapa yang kalah. Di pernikahan juga begitu. Beberapa konflik pernikahan karena melihatnya gitu. Aku sakit banget dicuekin sama dia, Pak. Karena itu saya cuekin balik. Ya ampun, emangnya nanti kita hitung skornya siapa yang paling cuek? Jadi realitanya akhirnya kita ngeliat itu kayak balas-balasan. Dan di situ saya pikir, Tuhan masalahnya di mana? Kasih, dia nggak ngerti kasih Allah. Dan waktu kita mengerti kasih Allah pun kita berjuang mengasihi karena tidak mudah. Tapi ingat, kalau engkau dan saya sanggup mengasihi, itu buah dari Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong teman-teman untuk memahami materi hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ke IG Abang gitu ya. Kalian bisa lihat juga ada beberapa saya dan istri. Nanti kalau masuk di IG, lihat aja di highlightnya ada love relationship ya. Kami buat beberapa materi untuk teman-teman yang mungkin lagi mulai mau mendoakan, lagi menggumulkan. Ada beberapa pertanyaan, bagaimana kalau cintanya beda suku, gitu-gitu ya. Nah, kami membuat live IG highlight untuk menolong teman-teman yang mungkin dalam sesi kayak gini kan terbatas, abang bisa jawab semua pertanyaannya. Jadi silahkan nanti ke IG saya, bisa cek di situ. Nah, kiranya Tuhan menolong teman-teman makin bertumbuh di dalam kasih ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak kalau hari ini kami disegarkan kembali apa artinya mengasihi. Karena kami yang telah terlebih dahulu mengalami kasih Allah yang luar biasa. Hamba berdoa bagi adik-adikku di dalam masa muda mereka, biarlah mereka terus bertumbuh di dalam kasih. Dan dalam anugerah Tuhan, jika tiba waktunya Tuhan memberikan perasaan, ketertarikan satu sama lain, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka juga akal budi yang dipimpin oleh firman Tuhan, akal budi yang dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap relasi yang dibangun kiranya menjadi relasi yang memuliakan Tuhan, dan di dalamnya boleh menjadi kesaksian. Kami sadar betul banyak hal yang mungkin masih jadi pertanyaan, tapi kiranya Tuhan tolong kami seiring dengan perjalanan iman kami. Kami makin mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Sekali lagi tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.